Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk semangat. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Tuhanku siapa? Allah. Nabiku siapa? Muhammad. Kitabku Al-Quran. Kiblatku mana? Ka'bah. Saudaraku muslimin. Musuhku setan. Islam. Yes. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu Ari doa dulu ya. Yuk, KM silakan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
demi masa. Al-Asad demi masa. An-Nasr An-Nasr pertolongan. Al-Fil Al-Fil Al-Kausar nikmat yang banyak. Al-Kausar nikmat yang banyak. Jangan sampai lupa ya. Sekarang baca Al-Kausar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum mulai coba berdiri dulu. Nyanyi Garuda Pancasila. Dari dulu keempat ya. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Sebelum mulai belajar, Ibu akan absen dulu ya. Disebut namanya, angkat tangan sambil hadir. Bilang hadir. Adelia, Askia, sakit biji, Agus, nggak berangkat lagi. Diana, hadir. Eka, hadir. Fatia, hadir. Aufa, hadir. Hasan, hadir. Marcel, hadir. Miftahul, hadir. Rifki, hadir. Naila Nasila, hadir. Nisa, hadir. Reva, hadir. Ridwan, apa? Manas, oke, apa? Yasmin, hadir. Zina, hadir. Wilda, hadir. Oke, siap. Sebelum nanti ke materi, Ibu Ari mau nanya dulu. Siapa yang di sini punya tokoh idola? Cum. Idola. Cum. Cum. Yang tinggi dong. Jangan malu dong. Cum. Ini tokoh idola. Coba di sini dulu deh. Tokoh idolanya siapa? Siapa? Lisa? Kristi. Penyanyi dari mana itu Kristi? Dari Jakarta. Kristi ada penyanyi yang ini. Siapa idolanya? Nala, penyanyi juga. Wow, aktor, aktris. Oke, ini Rafael. Apa itu penyanyi? Hah? Pemain bola timnas. Coba yang laki-laki, mungkin tokoh idola laki-laki. Tadi ngacu tokoh idolanya siapa coba? Coba siapa? Hah? Siapa? Siapa? Marcelino, pemain sepak bola. Oke. Kenapa sih kalian mengidolakan mereka? Adakah dengan diri mereka sehingga kalian mengidolakan? Kenapa? Apakah karena bakatnya luar biasa, suaranya yang luar biasa, penampilannya yang luar biasa, cantik, cakep, ganteng? Kenapa coba? Dari yang penyanyi dulu coba, kenapa itu? Kok bisa mengidolakan kenapa coba? Pernah dengar dia nyanyi? Suaranya gimana?
kenapa? Karena cantik, pasien cantik. Oke, bukan karena bakat aktingnya, bukan. Karena parasnya berarti. Oke, coba yang ini Marcelino ya. Main sepak bola kenapa? Mainnya bagus, gocekannya bagus. Oke, sip ya. Bagus ya. Oke, ya. Berarti kalian punya tokoh idola masing-masing, ada yang penyanyi, ada yang aktor atau aktris, ada yang pemain sepak bola. Bu, karena dia suaranya bagus, Bu. Bu, karena dia parasnya cantik, Bu. Bu, karena dia gocekannya bagus, Bu. Ya, permainannya bagus, Bu. Ya, itu tergantung kalian ya. Silakan itu sebagai motivasi supaya lebih semangat. Bu, aku yang seperti dia, Bu, penyanyi, Bu. Silakan. Bu, aku yang seperti dia, Bu. Pemain sepak bola yang terkenal, Bu. Silakan saja. Jadi aktor atau aktris silakan saja ya, supaya penyemangat, supaya tidak lemes hidupnya, supaya ada panutannya. Tapi ada satu orang ini, beliau adalah seorang panutan yang luar biasa kepada umat manusia. Umat manusia bukan seorang individu saja ya. Ini ya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah panutan nomor 1. Bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya juga, ya, tapi karena akhlak beliau yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada beriman kepada Rasul Allah. Coba, kalau iman kepada Rasul Allah itu iman yang keberapa sih? Ada yang tahu? Keempat. Coba yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Nabi dan Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, yang ke-6 iman kepada qada dan qadar. Ingat ya, jangan sampai lupa. Ini adalah ya, ini adalah beriman kepada Rasul Allah ya. Termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa sih? Ada berapa coba? Ada berapa coba? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada berapa? 25 ya, ada 25 Nabi dan Rasul wajib kita imani, wajib kita tiru keteladanannya ya. Ada yang sabar, ada yang gigih ya, tekun gitu ya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Coba, kalian kenapa sih percaya kepada Nabi dan Rasul? Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa percaya? Pernah ketemu sama mereka? Enggak. Kenapa percaya? Kenapa percaya? Ayo, kenapa? Kenapa kalian percaya adanya Nabi dan Rasul padahal kalian tidak pernah ketemu sama mereka? Hanya bisa melihat filmnya saja atau kisah sejarahnya saja. Kenapa itu? Kok yakin? Pernah ketemu Nabi Muhammad? Walaupun dalam mimpi? Enggak. Kok bisa beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa? Iman itu letaknya di mana iman? Iman letaknya di hati, ya, di hati ya. Kalau sudah di hati yakin, maka kita akan melakukan hal tersebut, ya. Kalau tahu sama ya, percaya itu beda enggak? Bedanya di mana? Bu, aku tahu, Bu, adanya Allah, adanya Nabi Rasul, malaikat. Bu, aku percaya, Bu, adanya ini. Antara tahu dan percaya, apa perbedaannya? Tahu orang apatis? Orang apatis ini adalah orang yang tidak punya agama. Mereka tahu kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi mereka tidak mau meyakininya, tidak mau percaya. Hati mereka menolak. Ya. Beda lagi dengan iman, percaya. Walaupun sudah tahu, tapi harus melakukannya. Ya. Percaya
kalau percaya sudah jatuh cinta ya, cinta sama Allah, jatuh cinta sama Nabi dan Rasul, maka kita akan melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi dan Rasul, yaitu contoh ya. Di sini kalian tujuannya ini adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul, menjelaskan sifat-sifat Rasul, dan yang terakhir menjelaskan tujuan diutusnya Rasul ya. Mereka diutus karena ada tujuan tertentu, bukan hanya numpang hidup, bukan ya. Ada tujuan tertentu dari Allah ya. Selanjutnya, nah di sini iman artinya percaya, adanya di dalam hati ya. Kalau sudah tahu tapi harus dilakukannya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia ya. Contohnya saja Nabi Muhammad, beliau sangat-sangat diteladani oleh manusia, seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja tapi seluruh ya. Seluruh manusia meneladani beliau. Bahkan ya, majalah Amerika Serikat saja menempatkan Nabi Muhammad itu umat pertama, orang yang sangat berpengaruh dalam dunia ya, beliau Nabi Muhammad ya. Itu ya, iman ya, artinya percaya adanya di dalam hati. Sini ada sifat-sifat Rasul ya. Yang pertama ada sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak harus dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Mereka ini ada empatnya. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil ada 4. Sifat wajib ini ada 4. Sidik artinya jujur, 2 tabligh artinya menyampaikan, yang ketiga amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya, yang keempat fatonah artinya cerdas. Jadi kalau ingin menjadi nabi dan rasul harus memiliki keempat ini, harus wajib. Kalau enggak tuh ya maaf, nggak bisa menjadi rasul atau nabi ya. Itu ya, jadi harus empat ini harus punya ya, dimiliki ya. Mustahil yang pertama itu kidik, artinya dusta, bohong. Seorang nabi dan rasul nggak mungkin bohong, kecuali kita pernah bohong. Pernah bohong? Pernah? Bohong dalam hal apa coba? Apa? Ya, dalam hal apa? Misalnya, patungan buat beli sapu 5.000-an, ternyata patungan sapunya cuma 2.000 perak, 3.000-nya masuk kantong sendiri. Nah, itu ya pernah dusta ya, atau pernah bohong ya. Itu ya. Yang kedua, kitman, menyembunyikan. Seorang nabi dan rasul selalu menyampaikan apa kata Allah. Kalau Allah menyuruh sholat, nabi dan rasul menyatakan sholatlah wahai kaumku. Nah, sebelum menyuruh, beliau juga mempraktekkan diri dulu, contoh dulu ya. Ya, contoh dulu sebelum menyuruh ya. Menyuruh itu gampang, tapi yang susah itu diri sendirinya dulu yang mempraktekannya. Itu ya, jadi nabi dan rasul itu harus orang yang paling terdepan yang mempraktekkan semua perintah Allah. Kalau Allah suruh puasa ya puasa, nabi juga ikut puasa. Suruh sholat ya sholat, nabi juga sholat. Zakat ya nabi juga ikutan zakat ya, tidak serta-merta hei kamu zakat sana, hei kamu puasa sana, hei kamu sholat sana. Nah, enggak seperti itu ya. Nabi dan rasul tidak seperti itu, beliau dicontoh dulu. Nah, sholat seperti ini loh gerakannya, bacaannya seperti ini. Kalau zakat seperti ini, ukurannya timbangannya 2,5 kilo ya. Kalau puasa pada bulan Ramadan seperti ini cara melaksanakannya. Tidak serta-merta nyuruh tidak ya. Beliau selalu menjadi contoh terdepan bagi umatnya. Yang ketiga, khianat, artinya berkhianat. Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat sama Allah, tidak mungkin ya. Beliau selalu menyampaikan apa adanya. Dan kalau kata Allah A ya A, B ya B, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir baladah, bodoh. Nabi dan Rasul tidak mungkin bodoh. Mereka mempunyai sifat yang cerdas, otak yang cerdas oleh Allah, gitu ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul ini
Nabi dan Rasul itu berbeda ya. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu yang berbeda Nabi dan Rasul. Nabi Adam bukan termasuk Rasul, beliau hanya Nabi. Karena apa tuh? Karena waktu Nabi Adam diciptakan manusia belum ada ya. Kecuali Nabi Isa, Muhammad, Musa, Ibrahim itu adalah seorang nabi dan rasul ya. Beliau sudah ada umatnya ya. Jadi ini adalah perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi tidak wajib menyampaikan, kalau rasul wajib menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Itu ya perbedaan nabi dan rasul. Nah, ini ya lirik bawah tuh ya, nyanyi 25 Rasul ya, kayak gini. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Coba sekali lagi yuk. Yuk 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu adalah 25 nabi dan rasul wajib kita imani ya. Di sini nggak ada nabi Adam, nggak ada ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu Ari bagi kelompok 3 ya. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tugas kalian cuma satu aja. Tulis 3 contoh sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Ya, cukup 3 ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Tulis nama kelompok dan tulis 3 sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Silakan. Waktunya 15 menit. Silakan. Cukup 3 saja ya, cukup 3 sifat terpuji yang ada pada diri mereka ya. Oke, 10 menit lagi.
sudah siap. Silakan maju. Ayo. Silakan. Jujur sopan baik. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Jujur sopan baik. Kenapa beliau jujur? Nggak pernah bohong. Oke, tepuk tangan kelompok Ibrahim. Jujur sopan baik. Oke, sip. Ibrahim setelah jujur karena beliau menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah. Tapi umatnya ada yang mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya. Itu ya tergantung ya. Nah sekarang kelompok Nabi Musa. Coba maju. Baik, jujur, cerdas. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Baik, jujur, cerdas. Cerdasnya kayak gimana cerdasnya Nabi Musa? Oke, nggak tahu apa. Saya tepuk tangan dulu dong. Jujur, baik dan cerdas. Ya. Ketika beliau masih bayi, Nabi Musa ini ya, Nabi Musa ini disuguhkan dua makanan. Yang pertama roti, yang kedua bara api, arang yang masih panas ya. Beliau yang masih kecil ini, yang masih di bayi ini, akhirnya memilih apa? Bara api yang masih panas. Dimakan beliau. Kenapa? Kalau misalnya beliau memilih roti, otomatis beliau akan dibunuh ya. Tapi karena perintah Allah ya kepada Musa kecil, akhirnya beliau memilih bara api untuk dimakan. Bu, anak kecil makan bara api bu? Iya, ya. Akhirnya lidah beliau jadi cadel, ngomongnya tidak jelas. Terakhir Nabi Muhammad. Halo. Sifat terpuji Nabi Muhammad, jujur, cerdas, dapat dipercaya. Ada yang mau tambahkan? Enggak. Oke, tepuk tangan. Jujur, cerdas, dapat dipercaya. Oke, beliau termasuk jujur al-amin ya. Karena beliau seorang pernah jadi pedagang yang sebelum jadi rasul. Kalau barangnya bagus katakan bagus, kalau barangnya jelek katakan jelek ya. Itu al-aminnya beliau, kejujurannya beliau. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Paham? Paham ya. Kalau sudah paham nanti di rumah ya kerjakan LKS tentang beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Itu ya nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas sama-sama, oke? Silakan KM ucapkan hamdalah, pimpin doanya. Alhamdulillah. Seperti yang dari Bu Ari, Bu Andiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.